Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melalui renungan firman Tuhan hari ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya setiap belas kasih Tuhan terjadi atas hidup kami, itu semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, mari Kau tolong pimpin kami Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, dan kuasa hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-32 sampai dengan 44. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau menemuinya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Puji nama Tuhan. Saya memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu merdeka di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disalib itu adalah suatu bentuk hukuman mati yang paling sadis, mengerikan, dan penuh dengan kehinaan. Sebelum disalib, harus melewati proses siksaan dan memikul salibnya pun sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengalami penderitaan ini. Dia ditolak, Tuhan Yesus juga dihina, dan secara fisik pun Tuhan Yesus juga tersakiti. Tuhan benar-benar disiksa. Dan tidak hanya itu, kalau kita lihat ayat yang ke-39 sampai 43, banyak orang-orang yang mencemooh Tuhan Yesus. Cacian, makian, hinaan, semuanya ditujukan kepada Tuhan Yesus. Padahal pada saat itu ada 2 orang penjahat juga di sebelah kiri kanan dari Tuhan. Tetapi pada saat itu hanya Tuhan Yesus yang paling banyak diolok, dicaci, bahkan dimaki. Dan kalau kita perhatikan ayat ke-44, penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus pun ikut mencela Tuhan Yesus. Dan luar biasanya, Tuhan Yesus rela menanggung semua penderitaan, dan yang luar biasanya Tuhan Yesus rela menanggung semua penderitaan itu. Bahkan sampai dia mati di kayu salib, Tuhan Yesus benar-benar rela untuk melakukan semuanya itu. Kenapa sampai seperti itu? Tujuannya tidak lain, supaya hidup kita ini bisa dimerdekakan karena pengorbanan Tuhan. Dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, hidup kita telah merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari kutuk, merdeka dari perbudakan dosa, merdeka dari masa lalu yang mengintimidasi kita. Mungkin masa lalu kita kurang baik, sehingga kita selalu terintimidasi dan tetap saja selalu merasa bersalah, dan bersalah. Padahal pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib selain menyelamatkan kita, tujuannya adalah supaya kita ini menjadi orang-orang yang merdeka.
Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib juga memerdekakan kita dari masa lalu yang pahit, masa lalu yang jahat, masa lalu yang suram. Mungkin kita tidak percaya diri, saya punya masa lalu yang buruk. Bagaimana saya bisa hidup? Ingat, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib tidak hanya menebus dosa kita, tetapi kutuk masa lalu. Termasuk di sini adalah masa lalu yang kurang baik sekalipun, semuanya telah dihapus oleh Tuhan. Kita tidak punya alasan lagi menolak untuk berkembang, menolak untuk maju, menolak untuk hidup baru karena masa lalu kita. Tuhan, saya malu dengan masa lalu saya. Saya takut mau melayani. Saya takut Tuhan mau hidup seperti mereka. Jangan pernah rasa malu itu ada di dalam diri kita. Karena Tuhan Yesus telah mengalami terlebih dahulu. Dia sudah dipermalukan di atas kayu salib. Dia mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Semuanya itu dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus sekali lagi karena Tuhan Yesus mau kita hidup merdeka di dalam Dia. Merdeka dari apa? Dari dosa, termasuk dosa masa lalu. Merdeka dari segala kutuk, baik kutuk sakit penyakit, banyak sekali kutuk apapun. Mungkin kutuk yang disebabkan oleh kehidupan orang tua kita pada masa lalu, kutuk keturunan, semuanya itu telah dihancurkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jangan pernah kita terintimidasi dengan apapun juga, termasuk masa lalu kita. Karena kita ini benar-benar sudah menjadi orang yang merdeka, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tuhan telah memerdekakan kehidupan kita. Hidup orang yang mau percaya kepadanya, sehingga baik maut maupun dosa tidak lagi berkuasa atas hidup setiap orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kemerdekaan yang kita peroleh di dalam Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib tidak hanya melepaskan kita dari belenggu, kutuk ataupun dosa, tetapi lebih dari itu, kita juga harus berani menghidupi kemerdekaan yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, yaitu dengan cara buka hati kita untuk Kristus, untuk Tuhan hidup di dalam hidup kita. Sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan karena kita telah dimerdekakan di dalam Dia, kita mau belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Harusnya kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan bersyukur sekali karena semua pengorbanannya di atas kayu salib memberikan kemerdekaan kita, memberikan kemenangan atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah terintimidasi dengan masa lalu. Jangan pernah kita berputus asa mungkin karena kita telah melakukan banyak dosa. Tetapi kita percaya ketika kita mau datang di hadapan Tuhan, ketika kita mau memohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan yang pengampun itu yaitu Tuhan Yesus Kristus akan memberikan pengampunannya atas hidup kita. Jadi mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Karena di dalam Tuhan hidup kita telah merdeka. Hiduplah menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan. Orang yang sudah merdeka, dia akan selalu mudah untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Orang yang sudah dimerdekakan, dia tidak akan pernah lupa kasih setia Tuhan. Orang yang sudah merdeka di dalam Kristus, dia akan terus menceritakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, hidupnya akan bergantung penuh kepada Tuhan. Orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus memiliki buah roh di dalam hidupnya, sehingga dimanapun orang ini berada, dia akan selalu menjadi berkat hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari kita bersyukur hari ini. Kalau Indonesia hari ini merayakan kemerdekaan yang ke-77 tahun, Indonesia sudah bebas dari segala penjajahan. Begitu juga dengan hidup kita. Kematian Kristus di atas kayu salib telah membebaskan kita dari penjajahan si iblis yang selalu membuat kita terjatuh di dalam dosa. Kemerdekaan kita di dalam Kristus benar-benar telah dijamin oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi, bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hari ini
Saya mengucapkan kepada kita semua, selamat atas kemerdekaan yang sudah kita terima di dalam Kristus. Kita telah merdeka di dalam Kristus dan saya percaya hidup kita telah dibangun menjadi hidup yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini. Di dalam Engkau Tuhan, hidup kami telah Engkau merdekakan. Engkau merdekakan hidup kami dari setiap kutuk sakit penyakit, dari setiap kutuk masa lalu, dari kutuk dosa keturunan, dari kutuk apapun juga, kutuk kebangkrutan Tuhan. Engkau telah memerdekakan kami, Engkau telah membebaskan kami. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini setiap kami, mungkin di antara kami Tuhan dapati kami sedang terintimidasi dengan masa lalu kami. Mungkin kami memiliki masa lalu yang buruk Tuhan. Di dalam nama-Mu kami percaya Engkau memberikan masa depan yang terbaik atas hidup kami. Dan masa lalu yang buruk itu Tuhan telah Engkau tebus dengan darah-Mu, sehingga kami saat ini telah menjadi orang yang merdeka di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.